Asal-usul reog Ponorogo. Raja Kediri mempunyai seorang putri bernama Dewi Sanggalangit. Dewi Sanggalangit sudah cukup dewasa dan sudah saatnya untuk menikah. Namun hingga saat ini ia masih belum juga menemukan calon pendamping yang tepat. Sudah berpuluh-puluh raja dan pangeran dari berbagai kerajaan mencoba untuk meminang putri yang cantik jelita itu. Namun Dewi Sanggalangit tidak pernah menerima pinangan mereka. Raja Kediri sudah mulai resah karena anaknya gadisnya belum juga menemukan pendamping hidup. Suatu sore ditemuinya Dewi Sanggalangit dan diajak berbincang-bincang. Putriku, sampai kapan engkau akan menolak lamaran para lelaki itu? Tanya Raja Kediri. Dewi Sanggalangit menjawab, ayah tidak usah khawatir. Suatu saat aku pasti akan menemukan lelaki yang benar-benar pantas untukku. Serahkan saja semuanya padaku. Raja Kediri tidak bisa berkata apa-apa lagi. Putrinya itu memang sangat keras kepala. Suatu hari, datang dua orang patih dari dua kerajaan yang berbeda ke kerajaan Kediri. Mereka adalah Patih Inderkala dari kerajaan Ladoya Blitar dan Patih Bujangganong dari kerajaan Wengker Ponorogo. Patih Inderkala mewakili Raja Singau Barong, sedangkan Patih Bujangganong mewakili Raja Kelana Suwandana. Mereka sama-sama akan melamar Dewi Sanggalangit. Raja Kediri menemui putrinya dan berkata, putriku, cepatlah tentukan pilihanmu. Dua raja ini adalah raja yang sangat sakti dan berkuasa. Bila kau menolak lamaran mereka, kerajaan kita akan bisa dimusnahkan. Baiklah ayah, aku akan menentukan pilihanku. Tetapi berilah aku waktu seminggu untuk memikirkannya, ujar Dewi Sanggalangit. Raja Kediri kemudian menyampaikan kepada para patih kerajaan itu bahwa Dewi Sanggalangit meminta diberikan waktu untuk berpikir. Dewi Sanggalangit lalu bersemedi meminta petunjuk dewata. Semedinya sangat kusuk karena ia tidak ingin pilihannya salah. Setelah selesai bersemedi, Dewi Sanggalangit menghadap ayahnya. Ayah, aku masih belum bisa menentukan pilihanku. Tapi aku memiliki persyaratan untuk para calon pelamar yang akan menjadi suamiku, ujar Dewi Sanggalangit. Baiklah, jika itu maumu, apa persyaratanmu itu, anakku? Tanya Raja Kediri. Syarat yang pertama, para pelamar harus menyediakan 144 kuda kembar yang ditunggangi oleh para pemuda yang tampan. Kedua, mereka harus mampu menemukan seekor binatang berkepala dua. Ketiga, mereka harus mampu menampilkan sebuah hiburan yang menarik yang belum pernah aku saksikan, ujar Dewi Sanggalangit. Persyaratanmu sungguh aneh, anakku. Tetapi baiklah, aku akan menyampaikan kepada mereka.
ujar Raja Kediri. Setelah seminggu berlalu, para patih kerajaan itu datang kembali. Raja pun menyampaikan persyaratan yang diajukan oleh Dewi Sanggalangit kepada mereka. Mereka segera kembali ke kerajaannya dan menyampaikan persyaratan itu kepada para rajanya. Patih Inderkala datang menghadap kepada Raja Singobarong. Raja Singobarong adalah raja yang menyeramkan. Ia berbadan manusia, tetapi berkepala harimau. Raja Singobarong memiliki masalah dengan kutu-kutu yang terdapat di rambutnya. Oleh karena itu, ia memiliki seekor burung merak yang bertugas memakan kutu-kutunya. Raja Singobarong sakti, jahat dan licik. Ia tidak mau bersusah payah menyiapkan persyaratan itu. Ia menyuruh Patih Inderkala mengirimkan mata-mata ke kerajaan Wengker dan merampas persyaratan yang telah disiapkan oleh Raja Kelana Suwandana. Namun mata-matanya berhasil ditangkap oleh para pengawal Raja Kelana Suwandana. Mereka pun dibawa menghadap raja. Raja Kelana Suwandana bertanya kepada para mata-mata itu, "Siapa orang yang telah menyuruh mereka?" Awalnya mereka bungkam, tetapi setelah dicambuk berkali-kali, mereka pun mengaku kalau mereka adalah utusan Raja Singobarong. Raja Kelana Suwandana sangat murka. Ia lalu menyerang Raja Singobarong ke kerajaannya. Pertarungan antara dua raja yang sakti itu berlangsung dengan sengit. Namun Raja Singobarong tiba-tiba melarikan diri karena di rambutnya yang berkepala harimau banyak terdapat kutu-kutu. Kutu-kutu itu sangat mengganggu sehingga menghambat gerak-geriknya melawan Raja Kelana. Ia berlari terbirit-birit kembali ke kerajaannya. Raja Singobarong segera memerintahkan burung meraknya untuk membersihkan kutu-kutu di rambutnya. Raja Kelana Suwandana mengejar Raja Singobarong sampai ke kerajaan Ladoya. Ketika tiba di kerajaan Ladoya, Raja Kelana Suwandana melihat di kepala Raja Singobarong yang berwujud harimau ada seekor burung merak yang sedang mencari kutu. Timbullah ide di dalam pikirannya. Persyaratan Dewi Sanggalangit yang kedua adalah minta dicarikan binatang berkepala dua. Mungkin inilah binatang berkepala dua yang dimaksud, ujar Raja Suwandana. Raja Kelana Suwandana lalu mengeluarkan jurus saktinya. Ia mengubah Raja Singobarong dan burung meraknya menjadi seekor binatang berkepala dua. Tubuh burung merak dan manusia harimau itu bergabung menjadi satu. Tubuh Raja Singobarong yang sebelumnya berwujud manusia, kini telah menjadi tubuh binatang. Raja Kelana Suwandana sangat senang karena berhasil menemukan persyaratan yang kedua, yang diinginkan oleh Dewi Sanggalangit. Syarat yang pertama juga telah dipenuhi. 144 kuda kembar dan para penunggangnya yang tampan telah ia siapkan berkat kesaktiannya. Tinggal syarat yang ketiga yang belum dipenuhinya. Raja Singobarong yang kini telah berwujud binatang berkepala dua, bergerak-gerak ke sana kemari,
karena merasa tidak nyaman dengan tubuh barunya. Hal ini kembali memunculkan ide bagi Raja Kelana Swandana. Binatang berkepala dua itu dapat menjadi tontonan yang tidak pernah ada sebelumnya. Gerakan binatang itu akan diiringi oleh tabuhan gendang sehingga menjadi tontonan yang menarik. Dengan hati senang, Raja Kelana Swandana membawa 3 persyaratan itu ke kerajaan Kediri. Dewi Sanggalangit sangat senang melihatnya. Ia menerima lamaran Raja Kelana Swandana. Mereka pun menikah. Upacara pernikahan itu dimeriahkan dengan tontonan yang dibawa oleh Raja Kelana Swandana. Tontonan itu kemudian dinamakan reok. Reok berasal dari kata rigogun yang artinya kusnul khotimah. Kusnul khotimah artinya walaupun sepanjang hidupnya bergelimang dosa, tetapi bila akhirnya sadar dan bertakwa kepada Allah, maka surga jaminannya. Karena berasal dari kerajaan Wengker di Ponorogo, pertunjukan itu dinamakan Reok Ponorogo. Hingga kini, kesenian Reok Ponorogo masih dapat kita saksikan. Kesenian ini identik dengan dunia mistis. Dadak merak yang beratnya sekitar 50 kg itu diangkat hanya dengan menggunakan gigi. Hal ini tentu mustahil jika dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian tertentu. Demikian anak-anak cerita yang saya bacakan, cerita berjudul Asal Usul Reok Ponorogo. Nah, setelah kalian mendengarkan cerita ini, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apa judul cerita tersebut? 2. Berasal dari daerah manakah cerita tersebut? 3. Siapakah nama putri Raja Kediri dalam cerita tersebut? 4. Mengapa sang Raja Kediri merasa resah? 5. Apakah yang dikatakan sang putri ketika ditanya alasan menolak lamaran? 6. Siapakah nama patih dari kerajaan Ladoya Blitar itu? 7. Siapakah nama patih dari kerajaan Wengker? 8. Apakah yang dilakukan sang putri ketika sang raja meminta untuk menentukan pilihan utusan dari 2 patih kerajaan tersebut? 9. Sebutkan 3 syarat yang harus dipenuhi jika ia akan menerima lamarannya. 10. Siapa nama sang raja kerajaan Ladoya Blitar? 11. Bagaimanakah sifat atau karakter dari sang raja kerajaan Ladoya? 12. Siapakah nama raja kerajaan Wengker? 13. Apa yang dikatakan raja dari kerajaan Ladoya terhadap kerajaan Wengker yang menjadi pesaingnya? 14. Bagaimana hasil pertarungan antara Raja Ladoya melawan Raja Wengker? 15. Apa yang dilakukan Raja Kerajaan Wengker ketika melihat Raja Ladoya berubah menjadi binatang berkepala 2? 16. Siapakah yang akhirnya menikah dengan sang putri?
17. Sebutkan nama-nama tokoh dalam cerita tersebut. 18. Tuliskan karakter dari masing-masing tokoh dalam cerita tersebut. 19. Apa yang terjadi jika raja yang melamar tersebut tidak berhasil memenuhi 3 syarat yang diajukan oleh Putri Sanggalangit? 20. Apa pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita tersebut?